salat. Dan yang terbinting dalam salat ni adalah yang terjaga kekhusyuan. Bukan masalah jumlahnya, bukan masalah kepanjangannya, tapi kekhusyuan. Tumaknina, karena tumaknina rukun dalam ibadah salat. Sama seperti rukun qiyam, rukun baca al-fatihah. Tumaknina. Apa itu tumaknina? Ketenangan dalam salat. Bacaannya tenang, gerakannya tenang. Bukan kejar-kejaran. Imamnya baru baca al-fatihah, sudah amin, imam makmum belum selesaikan ini, terus kejar imam. Imam Allahu akbar, sami Allahu hamdah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Imam makmum jadi kasihan. Kejar, dia tidak bisa baca. Makmum, wallahi makmum tidak bisa baca apa-apa. Hanya fokusnya bisa kejar imam. Yang penting jangan sampai tertinggal imam. Yang saya fikirkan, kasihan yang tua-tua, bapak-bapak. Gimana yang bapak-bapak? Kalau yang muda-muda masih bisa kejar imam, terus yang bapak-bapak gimana? Setiap gerakannya batuk 10. Kalau istri sudah merasa tidak mampu, tidak sanggup, ikhlaskanlah suaminya. Faham gak ikhlas? Ya, jadi ibu harus punya pilihan. Tak boleh ibu tidak rapi di rumah, tidak harum, tidak berpakaian enak dan manis, dan tidak boleh suaminya nikah lagi. Protes. Sudah galau di rumah dan tidak boleh nikah lagi. Kalau ibu tidak mau suami nikah lagi, tolong puaskan matanya dan puaskan hatinya supaya dia bisa menjadi taat dan cinta mati kepada ibu. Pas ibu, walaupun bapa lagi sibuk di luar, pas ibu telefon, pasti bapa menyambut, ya sayang, ada apa? Beda sama kalau bapa. Pernah tahu itu? Kalau saya kunjungi ke orang sakit di rumah sakit, walaupun saya tidak kenal, biasanya keluarganya minta tolong doain, semoga dia sembuh. Saya bilang justru dia yang doakan saya. Mereka kaget, kok dia yang doain? Iya, doanya dia lebih makbul. Mengapa 5 makbul? Hadis yang Qudsi. Allah berfirman, ya ibna Adam, lam tazurni ketika aku sakit, kenapa tidak kunjungi aku? Hamba bertanya, ya Allah, bagaimana Allah bisa sakit? Dan Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Allah menjawab, ada seorang hambaku yang sedang sakit. Kalau kamu kunjungi dia, aku berada di situ. Membuktikan hadis qudsi yang sahih ini, Allah subhanahu wa ta'ala berkumpullah sama orang-orang saleh. Bapak ibu semua yang hadir, terutama ibu-ibu, jangan sampai di antara ibu-ibu dan bapak-bapak tidak punya kawan orang saleh. Maksudnya orang saleh apa? Saleh benar, saleh benar, cinta masjid, lembut, perbicaraannya halus, bawaannya dermawan, akhlaknya mulia, tak pernah suka marah, tak pernah suka fitnah orang, selalu menjaga lidahnya, selalu menjaga perasaan orang lain, senantiasa menjadi berguna bagi orang lain, suka bersilaturrahim, selalu ada di masjid, suka ceramah, suka mendengar, suka majlis ta'lim, suka beramal salih. Harus bapak ibu masing-masing memiliki. Mari kita sama-sama menikmati 2 bulan ini, Rajab dan Sya'ban, yang penuh berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mempersiapkan jiwa kita, hati kita, agar kita mampu menyambut Ramadan dengan sepenuh keyakinan, takwa, iman dan beramal salih. Jangan menunggu Ramadan akan datang atau kita menunggu menyambut Ramadan, karena belum tentu kita punya umur sampai Ramadan. Makanya kita menikmati suasana Rajab, Sya'ban, 2 bulan ini yang penuh barakah. Kita berlomba-lomba untuk berbanyak baca Al-Quran. Sebagaimana ulama menyebutkan, bulan Sya'ban Syahrul Qurra. Para orang yang membaca Al-Quran, sebanyak-banyaknya mereka membaca Al-Quran di bulan Sya'ban.
bukan hanya di bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian, berlomba-lomba untuk beramal salih. Kesempatan selama kita masih punya umur. Di antara amal salih adalah bersedekah. Al-Fatihah merupakan doa bagi kita semua. Bagi orang-orang yang tidak bisa berdoa, yang tidak bisa mempanjatkan permohonannya kepada Allah, tapi keinginannya banyak, hajatnya banyak, keperluannya banyak, tapi dia tidak mengerti bahasa-bahasa doa yang pas atau yang paling enak atau yang paling tepat untuk kita memohon kepada Allah. Jangan khawatir, jangan kita membaca Al-Fatihah, apapun yang kita niatkan akan Allah kabulkan hajat kita. Bukan hanya untuk orang yang sudah wafat kita bacakan Al-Fatihah, kita yang masih hidup perlu membacakan Al-Fatihah sebagai obat untuk diri kita, sebagai ruqyah buat diri kita, bahkan sebagai obat untuk melindungi anak-anak kita dari segala bahaya dan keburukan. Al-Fatihah mewakili segala doa bagi orang-orang yang tidak bisa berdoa kepada Allah dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Makanya tolong sampaikan pesan ini, jangan tidur belum baca surat Tabarak, karena kita tidak tahu kapan saatnya menghadapi kematian. Bisa jadi tidur kita adalah tidur yang terakhir dari dunia ini. Mudah-mudahan dengan kita mengkhatamkan hari kita dengan membaca surat Al-Mulk, Allah ampuni segala dosa kita dan Allah harumkan kuburan kita menjadi taman dari taman surga. Al-Mulk surah yang luar biasa dahsyat. Saya mohon, biarpun ibu-ibu sedang halangan tidak salat, tetap mau tidur, ambil air wudu dan baca surat Al-Mulk. Baca surat Al-Mulk.